Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulur aing. Alhamdulillah pagi ini kita belajar konten lagi. Dan tema yang kita angkat pagi ini itu terkait dengan isu yang sedang hot ya, yang sudah membetot perhatian kita semua, perhatian bangsa Indonesia dan juga perhatian dari masyarakat dunia, yaitu perang antara Iran dan Israel. Semua orang berasumsi dan punya pikiran yang sama bahwa perang ini bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga, bahkan bisa memicu perang global ya, perang nuklir dan lain sebagainya. Tentu analisa-analisa dari masyarakat dunia itu sangat menarik ya untuk kita analisa, untuk kita cermati, untuk kita kaji ya secara serius. Apakah benar perang Iran dan Israel ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga? Menurut saya, perang dunia ketiga ini tidak akan pernah terjadi. Ya, perang dunia ketiga tidak akan pernah dipicu oleh perang Iran dan Israel, tidak akan pernah ya, karena beda konteksnya. Dan saya yakin pemimpin-pemimpin dunia pun juga tidak menginginkan terjadinya perang dunia ketiga, gitu. Karena sudah jelas kerusakan-kerusakan dari akibat perang itu sendiri ya. Apalagi semua dunia berperang, itu sangat tidak mungkin logikanya gitu ya. Paling ya kita akan menyaksikan ya perang antara Iran dan Israel itu dilokalisir, kemudian dikanalisasi ya, sehingga hanya dua negara itu saja yang berperang gitu ya. Karena saya yakin semua negara punya kepentingan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, kemudian juga punya dukungan-dukungan subjektif yang berbeda ya. Dalam hal ini ya Israel jelas didukung oleh Amerika Serikat, dan Iran mendapat simpati dari masyarakat dunia dan memberikan dukungan kepada Iran untuk berani melawan Israel ya. Tapi itu semua baru di atas kertas ya. belum belum memicu ya terjadi proses negosiasi yang akan terjadi selanjutnya ya. Karena kita lihat juga Iran sudah meminta dukungan dari negara-negara Muslim, kemudian dari negara-negara superpower ya, seperti Rusia dengan Tiongkok ya. Dan hal ini jelas Tiongkok dan Rusia berpihak pada Iran. Dan ini ya akan membuat Amerika dan sekutunya juga akan berpikir ulang kalau terjadi hal-hal yang lebih luas dari sekedar perang antara Iran dan Israel ya. Dan saya yakin Amerika akan berpikir ulang ya untuk memicu lebih besar lagi ya potensi perang antara Iran dan Israel. Saya yakin Amerika akan melakukan negosiasi-negosiasi ulang kepada Iran dan juga kepada dunia, apa yang mau dimaui oleh Amerika dan apa yang diinginkan oleh Israel. Kita nggak tahu ya sejauh mana proses negosiasi itu berlangsung, dan kajian-kajian apa yang menjadi bahan negosiasi kedua belah pihak ini. Tapi yang jelas saya tidak percaya perang dunia ketiga itu dipicu oleh perang Iran dan Israel. Saya tidak percaya itu, karena kalau itu sampai terjadi, betapa idiotnya para pemimpin-pemimpin dunia saat ini ya. Mereka sudah tahu sejarah perang itu gimana, kemudian dampak sengsaranya akibat perang itu seperti apa ya. Kemudian juga susahnya membangun kembali pasca perang. Kalau ini kemudian diulangi lagi perang dunia ketiga ya, betapa idiotnya para pemimpin-pemimpin dunia saat ini ya. Kita berharap sih itu tidak terjadi ya. Dan ini juga yang membuat kita menginginkan satu solusi baru ya,
solusi baru yang penuh dengan kedamaian. Ya, seharusnya sih perang Iran Israel, kemudian juga perang Israel Palestina atau perang-perang lain itu tidak mesti terjadi, karena kita punya lembaga yang namanya PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu kan didirikan untuk menegosiasikan semua kepentingan-kepentingan masyarakat dunia ya. Tapi ternyata PBB memang penuh dengan kepentingan-kepentingan sebelah pihak ya. Dalam hal ini ya Amerika Serikat ya, dan sekutunya. Sementara negara-negara lain hanya sebagai pelengkap dan stempel saja terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh PBB. Dan ini sebenarnya tidak fair. Jadi kalau memang mau membangun bumi dengan penuh keadilan, penuh kemakmuran, penuh kesejahteraan ya bagi seluruh penghuni bumi, maka ya perlu ada satu sistem yang baru ya, yang bisa mencerminkan keadilan masyarakat dunia. Ya, contoh yang paling kentara dari bentuk ketidakadilan itu adalah hak veto yang dimiliki oleh segelintir negara ya, dan itu kemudian digunakan dengan semena-mena. Sementara negara yang begitu banyak tidak memiliki hak veto apa-apa ya. Dan juga hak veto itu yang terjadi saat ini itu tidak mencerminkan perwakilan dari masyarakat dunia ya. Semuanya mohon maaf ya, pemilik hak veto negara-negara di PBB itu adalah Barat ya. Barat cuman satu, Tiongkok. Sementara perwakilan dari komunitas muslim dunia itu tidak ada sama sekali. Seharusnya dalam hal ini ya Indonesia yang paling berhak untuk mewakili ya komunitas muslim dunia, sehingga ketika terjadi apa-apa dengan negara-negara muslim itu ada pembelaan dari Indonesia sebagai anggota tetap pemegang hak veto. Tapi itu tidak terjadi ya. Bahkan kita juga tidak tahu ya kan kenapa mereka mendapat hak veto sementara negara-negara lain yang punya kapasitas juga tidak mendapatkan hak veto. Kalau alasannya pemegang hak veto adalah pemenang Perang Dunia Kedua, lah kita Indonesia menjadi negara pemenang di Perang Dunia Kedua, kita tidak kalah ya. Kita sanggup berjuang selama 350 tahun ya melawan penindasan, imperialisme, kolonialisme gitu loh. Dan kita keluar sebagai pemenang itu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi bahwa kita memiliki hak veto di PBB seharusnya ya wajar dong, karena kita juga negara pemenang di Perang Dunia Kedua, dan kemudian juga kita negara muslim terbesar di dunia, dan kemudian juga kita punya visi perdamaian yang sangat komprehensif, yang sangat universal ya, dan ini bisa dibaca di pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita dibandingkan dengan negara lain ya. Mohon maaf ya gitu. Kita jelas visi besar bangsa Indonesia adalah ikut menjaga ketertiban dunia gitu loh. Dan ini jelas harusnya di sini ada satu saluran ya resmi di PBB, yaitu menjadi negara yang memiliki hak veto. Tapi lagi-lagi mereka tidak fair di sini ya. Saya kira Pak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 ini mesti juga melakukan diplomasi di PBB agar Indonesia ya itu memiliki hak veto, menjadi anggota tetap keamanan dan memiliki hak veto. Gitu. Kalau memang benar-benar ya mereka ingin mewujudkan perdamaian dunia gitu loh, ingin mewujudkan kesejahteraan dunia, ingin mewujudkan kemakmuran dunia, bukan hanya maunya mengeksploitasi negara-negara berkembang sehingga kekayaan di negara berkembang itu dikeruk kemudian dipindahkan ke mereka-mereka yang saat ini mengklaim sebagai negara maju ya. Negara dengan ekonomi tertinggi di dunia, padahal kekayaannya itu hasil dari mengeksploitasi negara-negara berkembang baik di Asia maupun di Afrika. Nah, saya kira hal-hal kayak gini itu sebenarnya bisa dinegosiasikan di meja perundingan ya. Dan mudah-mudahan saja Pak Prabowo
dengan koalisi kuatnya dengan Rusia, dengan Tiongkok, dengan negara-negara Asia Afrika, ini akan memungkinkan melakukan tata ulang ya dunia baru. Dalam hal ini ya mau tidak mau perlu mereformasi badan dunia, itu PBB ya, karena dari situlah awal mula semua kezaliman, kemudian juga penindasan, dan kemudian juga kekisruhan dunia. Dari situ awal mulanya ya, kasus perang Iran Irak gitu ya, kasus perang Uni Soviet Afghanistan, kasus invasi Amerika ke Irak di zaman era Saddam Hussein, kemudian juga sekarang terjadi antara Palestina dengan Israel, kemudian juga Israel dengan Iran. Ini karena ketidakberdayaan lembaga dunia seperti PBB ini. Kalau seandainya PBB memang tegas dan mau menjadi wadah komunikasi dari pemimpin dunia, saya yakin proses-proses perang itu tidak akan mungkin terjadi ya, dan ini sangat kita sayangkan. Jadi dulur aing, situasi seperti ini memang harus kita ikuti terus ya, sehingga kita bisa tahu langkah-langkah ke depan kita mesti bagaimana. Karena situasi dunia itu mau tidak mau akan memaksa kita juga terdampak ya dari kejadian-kejadian yang terjadi di belahan dunia yang lain. Ya salah satunya ya kebutuhan Indonesia dari dunia itu apa gitu kan, macam gandum, kemudian juga energi dan sebagainya, itu akan terganggu dan ini akan punya dampak ke kita pada akhirnya. Mudah-mudahan saja presiden kita ya, pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, dulur aing, sekali lagi semua fenomena kejadian saat ini jangan diambil berlebihan ya, macam ini bisa jadi perang dunia ketiga, kemudian ini bisa jadi perang nuklir, nggak usah gitu. Biasa aja kita tanggapinya. Kalau bahasa filosofi leluhur kita, aja kagetan gitu kan, aja kagetan gitu kan. Jadi jangan cepat kagetan gitu melihat situasi seperti ini. Kita ikuti, kita baca ya, kemudian juga kita cermati dan kemudian kita sikapi, sehingga kita juga tenang ya membaca fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini. Saya yakin Amerika tidak akan serampangan ya bisa memicu kemarahan masyarakat dunia. Karena kalau itu terjadi, maka itulah tanda-tanda awal Amerika bakal runtuh ya. Dan kalau Amerika runtuh ya udah, Amerika akan terhapus dari peta dunia. Beda dengan Rusia ya, ketika Uni Soviet runtuh, kemudian menjelma menjadi negara Federasi Rusia. Tapi kalau Amerika runtuh, dia sudah tidak akan pernah lagi menjelma menjadi sebuah negara besar seperti dari Uni Soviet ke Rusia. Amerika pasti akan hilang dari peta dunia, dan saya yakin itu akan terjadi. Makanya Amerika juga akan menghitung itu ya, dan akan berhitung langkah-langkah taktis dan strategis yang akan menimpa mereka seandainya mereka betul-betul melakukan ya, sebuah tindakan yang bisa memicu kemarahan masyarakat dunia. Saya kira ini dulu belajar konten kita pagi ini. Dan bagi dulur aing yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi dulur aing yang mau mensubscribe, saya tunggu. Dan semoga menjadi amal jariah bagi dulur aing. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.